Selasa 9 Agustus 2022, hari biasa pekan ke-19. Permenungan kita diambil dari kitab Yeskel bab 2 ayat 8 sampai bab 3 ayat 4. Dan Injil dari Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan ayat 10 dan dilanjutkan ayat 12 sampai ayat 14. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, para murid bertanya kepada Yesus perihal siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Mengapa para murid bertanya demikian kepada Yesus? Tampaknya, para murid sudah mulai mengalami daya dan efek karya Yesus tentang kerajaan surga yang membuat banyak orang menjadi terpesona. Dengan demikian, para murid mulai tergoda dengan ambisi tertentu untuk mendapat peranan dalam kerajaan surga. Namun untuk menjawab pertanyaan tersebut, Yesus memilih anak kecil sebagai model sikap rendah hati. Mengapa anak kecil menjadi pusat perhatian sebagai teladan untuk masuk kerajaan surga sebagai pusat perhatian surga? Anak kecil tidak memiliki kemampuan dan sama sekali tergantung dari orang tuanya. Di sanalah terlukis kerendahan hati, bukan kekuasaan, melainkan ketergantungan karena ketidakmampuan dan kelemahan. Yang berhak masuk kerajaan surga adalah orang yang rendah hati, bukan orang yang congkak dan tinggi hati, juga bukan orang yang penuh ambisi, orang yang menghalalkan segala cara untuk meraih keinginannya. Dalam situasi ini, dibutuhkan sikap tobat pertobatan. Untuk bisa bersikap rendah hati, kita harus bertobat, atau sebaliknya, sikap tobat memerlukan kerendahan hati. Pertobatan dan kerendahan hati ibarat dua sisi sekeping mata uang yang saling menentukan. Baik kerendahan hati dan sikap tobat mendatangkan sukacita surgawi. Kerendahan hati dan pertobatan membuat kita layak masuk kerajaan surga. Maka kepada kita diminta untuk bertobat dan belajar menjadi seperti seorang anak kecil yang polos dan tulus dalam mengikut Yesus. Berbalik dari segala sesuatu yang salah dengan motivasi yang tidak murni, dan berpaling kepada Allah, serta melakukan perbuatan yang benar selaras dengan misi dan kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.